Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Jadi kali ini Kak Mutia akan memberikan pembahasan soal statistika dari pelajaran matematika yang kemarin udah kakak kasih. Nah, nomor 1 soalnya dari nomor 1A. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengolahan data. Jadi ketika adik-adik mempelajari statistika, maka kalian akan tahu ketika kalian melihat sebuah data, kalian akan tahu gimana sih caranya ngolah data itu gitu. Contohnya kalian bisa tahu cara nyari rata-ratanya, cara nyari simpangannya, kayak gitu. Jadi kalian nggak bingung gitu mau ngapain setelah melihat data. Nah, terus yang B, data itu apa sih gitu kan? Data adalah kumpulan informasi yang berupa fakta. Jadi data-data ini adalah udah terbukti gitu kebenarannya karena memang itu benar, nyata gitu. Maka bisa disebut data. Terus untuk nomor 2, di sini ada sekumpulan data yang sudah tersusun atau disusun berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Nah, data ini data apa sih? Ini adalah data umur anak-anak dari 20 keluarga. Nah, yang pertama kita disuruh cari table tally-nya, disuruh buat table tally. Table tally apa sih? Table tally adalah tabel yang berupa lidi gitu bentuknya. Di sini makanya kalau nanti udah susun kan bentuknya kayak ada yang lidi, ada yang frekuensi kayak gini. Ini sebenarnya udah pernah dipelajari di SD gitu. Ini tabelnya yang bentuknya tally, yang ini yang bentuk frekuensinya gitu. Emang tabel bentuk harus kayak gini. Jadi ketika kamu hitung dulu di sini jumlahnya, satunya ada berapa? Satunya 5. Berarti satu bikin lidi-lidiannya ada 5. Ini mempermudah ya dicoret untuk yang kelima biar kalian nggak bingung. Nah, frekuensinya ditulis 5. Gitu seterusnya sampai nanti dapat jumlah. Kalau nanti udah ditulis semua baru nanti dijumlah ada 20 kan frekuensinya gitu. Setelah itu untuk yang B, kita disuruh mencari median dan mean. Kita beralih ke median dulu. Rumus median itu apa sih? Median itu kan nilai tengah. Berarti rumusnya adalah N/2. N itu apa sih? Banyaknya data. Banyaknya data atau frekuensi. Berarti banyaknya data kan 20. Berarti 20 dibagi 2. Berarti data ke 10 gitu. Berarti median ini letaknya ada di data ke 10. Kalau kita lihat data ke 10-nya dari sini dihitung 1, 2, 3. Di sini dapat 2. Nah, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5 dapat 2 data ke 10-nya. Kok dapat 2 kak? Iya dapat 2. Kenapa? Karena datanya adalah genap. Kalau datanya ganjil kalian cuma ketemu 1 titik yang itu. Nah kebetulan karena ini ada 2 data yang terletak di ke 10, makanya kita tulis dua-duanya 2 ditambah 2 dibagi 2. Kebetulan angkanya sama, jadi 4 dibagi 2 adalah 2, tetap sama. Kalau misalkan angkanya beda, misalkan 2 sama 3, 2 ditambah 3 dibagi 2, ya 5. 2 dibagi 5 dibagi 2 adalah 2,5. Itu contoh ya, kalau misalkan berbeda gitu. Nggak apa-apa hasilnya koma, kan kita mau lihat nilai tengahnya. Habis lihat median, kita lihat mean-nya. Mean apa sih kak? Gitu. Mean adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data itu berarti nilai dikali frekuensi. 1 dikali 5, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, 5 kali 2. Itu semuanya dijumlah. Makanya di sini ada tulisan nih, 1 kali 5, 2 kali 6, 3 kali 4 dijumlah semua. Nanti dibagi sama frekuensinya. 5 tambah 6, tambah 4, tambah 3, tambah 2. Setelah ditotalkan jadi 20 kan. Ini hasil perkaliannya ditambah semua. Jadinya 51 dibagi 20 sama dengan 2,55. Berarti ketahuan kan usia rata-rata anak dari 20 keluarga itu adalah 2,55 tahun. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini ada 9 nilai siswa yang habis ulangan matematika gitu. Di sini datanya udah kakak urutin semua ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama-tama kita ditanya, tentukanlah data terkecil dan data terbesarnya. Data terkecilnya karena ini udah diurutin, udah pasti kanan sama kirinya kan yang terkecil dan yang terbesar. Yang paling kecilnya 35, yang paling besarnya 70 gitu. Terus yang B-nya ditanya, berapa sih nilai kuartil atas dan kuartil bawahnya gitu.
Sebelum tahu kuartil atas kuartil bawah, pertama-tama kuartil atas itu adalah Q1 dan kuartil bawah adalah Q3. Sebenarnya cara nyari Q1, Q2, Q3 itu ada rumusnya. Ada Q1 1/4 N, Q2 setengah N, Q3 adalah 3/4 N gitu. Tapi sekali lagi, ini hanya menentukan letaknya gitu. Hanya menentukan letak. Jadi nanti kalau kalian udah tahu letaknya, kalian harus hitung berapa nilai yang terletak di letaknya itu gitu. Sekarang sebelum dapat Q1 sama Q3-nya, kita nyari Q2-nya dulu. Q2-nya itu nilai Q2 kan sama kayak nilai tengahnya atau sama kayak biannya gitu. Nilainya itu sama. Rumus Q2 itu kan setengah N gitu ya. Kita coba pakai rumus dulu nih. Q2 itu setengah N. Berarti setengah dikali, ini datanya ada 9. Kebetulan datanya ganjil. Setengah kali 9, 4,5. Berarti 1, 2, 3, 4 setengah gitu. Oh, di sini dia 4 setengah gitu. Nah, atau kalau misalkan ini letaknya gitu ya, ini langsung letaknya. Atau kalau misalkan mau pakai cara kakak, lihat nilai tengahnya langsung diginiin. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kebetulan nih sama banget di sini. Langsung Q2-nya adalah 48 kayak gitu. Kan udah dapat Q2-nya, kita buletin Q2-nya 48, jangan dipakai lagi buat hitung Q1 sama Q3-nya. Kita pakai yang belum kepake gitu. 1, 2. Wah, kebetulan lagi nih 40. Q1-nya itu ada 2 angka gitu. 2 angkanya ini dijumlah dan dibagi 2 baru nanti menghasilkan Q1 gitu. Q1 itu 40 tambah 40 dibagi 2. Kebetulan angkanya sama, jadi nilainya tetap 40. Nah, buat Q3-nya sama. Ini kan udah dipakai buat Q2, nggak usah. Kita lanjut ke angka berikutnya nih. Sini. 1, 2. Ketemu 57 sama 65. Berarti 57 ditambah 65 dibagi 2 jadinya 61. Sama dengan Q3. Cara ini efektif buat data-data yang dikit gitu, yang kayak gini yang masih bisa dihitung. Tapi kalau misalnya udah banyak, kayak ada 20, 30 kan udah nggak efektif kan. Kalian bisa nih pakai cara ini buat mempermudah kalian gitu. Terus yang C-nya ditanya jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu apa sih? Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawahnya siapa sih? Kan Q3. Kuartil atasnya Q1. Berarti Q3 dikurangin Q1. 61 dikurangin 40. Ya kan? Ini 61, yang ini 40. Sama dengan 21. Berarti QR atau jangkauan kuartilnya adalah 21. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya adalah tentukan rata-rata 10 bilangan ganjil pertama gitu. Di sini udah kakak cari ya bilangannya 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Di sini ada 10 gitu. Mean itu apa sih? Mean itu adalah jumlah nilai dibagi sama jumlah data. Jumlah nilai atau jumlah data dibagi banyaknya data gitu. Berarti di sini dijumlah nih. 1 ditambah 3, tambah 5, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15, tambah 17, tambah 19. Jadinya 100. Nah, banyaknya data. Satunya ada 1, 3-nya 1, 5 1, 9 tambah 9-nya ada 1, semuanya ada 1, ya kan? Berarti 1 dikali 10 ada 10. Berarti 100 dibagi 10 adalah 10. Jadi, mean dari 10 bilangan ganjil pertama adalah 10 gitu. Lanjut ke nomor 5. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada di soalnya tuh bilang gini. Dari 67 rata-rata dari 67 nilai siswa adalah 35. Dan jika seluruh nilainya dikalikan 4, maka berapakah rata-rata tersebut gitu. Pertanyaannya seperti itu. Berarti yang harus kita cari adalah ketika seluruh nilai dikali 4, maka berapa rata-ratanya gitu. Rumus mean atau rata-rata ya. Mean itu adalah sigma x bagi sigma f. Sigma x itu adalah jumlah banyaknya, jumlah data gitu loh, jumlah data. Kalau sigma f itu adalah banyaknya data. Nah, tadi kan kita ketahuan tuh meannya ada 35. Terus banyaknya data ada 67 karena ada 67 siswa. Berarti cara mencari jumlah data
adalah sigma X adalah sigma F dikali mean, yang mana adalah 35 dikali 67 sama dengan 2345 gitu. Nah, karena katanya tadi adalah jumlah datanya dikali 4 atau jumlah nilainya dikali 4, berarti 2345-nya ini dikali 4 gitu. Maka menghasilkan 9380. Yang ditanyakan jumlah nilai dikali 4. Rata-rata jumlah nilai dikali 4. Berarti 9380 dibagi 67. Kenapa masih sama Kak angkanya 67? Karena yang dikali 4 hanya jumlah nilainya saja. Banyaknya siswanya enggak, tetap 67. Berarti rata-ratanya adalah 140 gitu. Terus lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 itu ada rata-rata berat badan dari 60 siswa, yaitu 52,75 kg. Di sini ditanya kalau misalkan diketahui berat badan 25 siswa, rata-ratanya adalah 51. Maka berapa rata-rata berat badan dari 35 siswa yang lainnya gitu. Kan kalau dari sini kita bisa ngelihat dari data yang diketahuinya dulu. Kita nyari banyaknya nilainya dulu, banyaknya kilogram, berapa kilogram dari siswa-siswanya gitu. Jadi jumlah banyaknya kilogramnya itu, banyaknya berat badannya itu adalah 52,75-nya dikali 60. Berarti 3165 kg adalah total dari 60 siswa gitu, total dari berat badan 60 siswa. Terus 25 dikali 51 adalah 1275. 1275 kg ini adalah berat dari 25 siswa. Jadi, kalau kita mau nyari 35 siswanya yang lain, ini 60, kan yang ini banyaknya 60 siswa, yang ini 25 siswa. 60 kurangi 25 kan 35. Berarti pas tuh kalau misalkan berat badan ini dikurangi berat badan yang ini. Jadi 3165 dikurangi 1275 sama dengan 1890 kg. Udah ketahuan nih banyaknya berat badannya berapa, jumlah berat badannya berapa. Tinggal dibagi sama banyaknya siswanya. Berarti 1890 dibagi 35 sama dengan 54 kg. Jadi rata-rata dari 35 siswa adalah 54 kg. Gitu. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui sekumpulan data seperti ini, ditanya mediannya. Pertama, kalian harus tahu rumus median itu apa. Median adalah nilai tengah. Median itu rumusnya n/2, tapi sebelum nyari n/2 kita nyari n-nya dulu. Di sini ketahuan x sama f-nya. X adalah nilai, f-nya adalah frekuensi atau banyaknya datanya. Berarti kita nyari f-nya, berarti maksudnya kita nyari n, berarti sigma f, banyaknya data f. 5 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Hasilnya adalah 48. Berarti n atau jumlah frekuensinya adalah 48. Nah, buat mencari mediannya, letaknya rumusnya kan n/2 atau 48 dibagi 2, berarti 24. Letak dari mediannya adalah 24, nilai yang terletak di ke 24 gitu. Setelah dihitung, 5 tambah 9 tambah 10 adalah 24. Berarti kebetulan banget nih 10 itu adalah nilai 10 ini adalah batas dari 2 dan 3. Berarti angka ujungnya adalah 2. Terus 24 dari belakang kita hitung 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 12 24, 24 juga, berarti ini ujungnya. Berarti mediannya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2, 5 dibagi 2 adalah 2,5. Kayak gitu cara nyari mediannya. Ini rumus yang paling cepat yang selama ini kakak temuin gitu. Lanjutkan nomor 8. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada tabel X dan F atau tabel data dan frekuensi gitu ya. Di sini ketahuan dia ada data-datanya udah kakak tulis, terus di sini ditanya modus. Berarti cari yang nilai frekuensinya paling besar. Di sini nilai frekuensi yang paling besar adalah 40. Berarti kita lihat 40 ini nilainya berapa? 9. Berarti modusnya adalah 9. Terus cari meannya. Mean adalah hasil perkalian X dan F. Maka di sini ada perkalian 4
dikali 15, 5 kali 18, dan seterusnya nanti dijumlah terus ya. Dijumlah, jadinya totalnya 1572. Terus sigma F atau jumlah F, jumlah frekuensi, berarti 15 tambah 18 tambah 12 nih, kayak gini. Terus dijumlahin ternyata hasilnya 194. Maka megannya adalah 1572 dibagi 194 sama dengan 8,10. Nah, terus lanjut ke mediannya. Mediannya adalah N dibagi 2. N-nya kan tadi 194. Jadi maksudnya tuh sigma F sama N itu sama gitu ya. 194 dibagi 2 sama dengan 97. Berarti mediannya terletak di nilai yang ke-97. Sekarang caranya kita hitung dulu ini frekuensinya ada berapa ya. 15, 18, 12, 30, 27. Oh, ternyata ada 102. Di sini sampai di sini frekuensinya ada 102. Cukup banget dong, ini 97. Berarti 97 ini adanya terletak di 8 ini. Nilai yang di 8 ini. Berarti mediannya adalah 8 gitu. Terus lihat lagi. Nomor 9, di sini ada X dan F. X-nya mewakili umur siswa dan F-nya mewakili banyaknya siswa. Di sini ditanya range. Range-nya itu adalah data paling besar dikurangi data paling kecil. Berarti umur yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Di sini kan ada 20 paling besar, tapi karena dia frekuensinya 0 maka tidak dihitung. Yang dihitung 19. Berarti 19 dikurangi 14 sama dengan 5. Berarti range atau rentangannya adalah 5. Terus ditanya lagi koefisien range. Koefisien range itu kan kalau di buku katanya tuh datum terbesar dikurangi datum terkecil dibagi datum terbesar ditambah datum terkecil. Berarti 19 dikurangi 14 dibagi 19 tambah 14. Hasilnya 5 dibagi 33 sama dengan 0,1515. Tapi kalian rata-rata banyak yang salah, nganggap datum itu adalah banyaknya frekuensi gitu loh. Jadi kalian mikirnya tuh ini datumnya tuh 6, yang terbesar, yang kecilnya 1. Salah, nggak kayak gitu. Datum itu kan data umum, berarti yang dilihat adalah datanya. Data yang mana sih yang paling besar, data yang mana yang paling kecil, kayak gitu. Terus lanjut ke nomor 10. Nomor 10 di sini ada 7 buah data. Terus yang ditanya adalah simpangan kuartil gitu ya. Kita cari dulu simpangan cari dulu kuartilnya, Q1, Q2, Q3-nya cari. Kalau cara kakak ini kan gampang ya. Berarti langsung aja nih 1, 2, 3 dia sisa sendiri nilai tengah. Berarti Q2-nya adalah 19. Yang lain ini kan udah ada 19 di sini. Berarti tinggal 19 yang enggak usah diajak. Tinggal lihat ini. 1, 19, 17 kan ini gini. Tengah-tengahnya adalah 17 kan? Q1. Berarti Q1-nya 17. Ini Q3-nya nih, lihat 28 sama 22, tengah-tengahnya 26, berarti Q3. Q3-nya 26. Berarti simpangan kuartilnya adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dikali 26 dikurangi 17. 26 kurangi 17 kan 9. Berarti setengah dikali 9 sama dengan 4,5. Cukup ya, sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, diingatkan lagi buat adik-adik yang punya masalah PR di sekolah nih, pengen diskusi tapi bingung sama siapa, bisa langsung chat ke kakak. Karena daripada kalian bingung kan, mendingan tanya aja biar selesai masalahnya gitu ya. Udah, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.